Bang Yaya udah sunat belum? Masa udah ngkong-ngkong ditanya sunat? Ya udah dong. Ya kira-kira umur 7 tahun saya udah disunat. Sebelum sekolah udah disunat. Jadi kira-kira umur 5 tahun lah waktu itu disunat. Ini memang seru juga nih ya, kita cerita tentang kita sunat pakai bengkong. Bengkongnya itu bapak saya sendiri. Jadi bapak saya itu bengkong. Saya tahu betul dia waktu dia ngasah pisaunya, waktu dia ngerawatin namanya bango-bango atau bebango, dia sebutnya bebango atau bango-bango. Itu alat ada dari bambu, ya 3 macem, buat masukin begitu, buat milik begitu, terus buat ngebatasin mana yang kudu ditores, itu pisau apa enggak. Itu dan sunatnya masih sangat tradisional sekali. Dan di kampung saya sebutannya bukan bengkong pada waktu itu, namanya tukang sunat. Dukun sunat itu mengerikan gitu ya. Kalau dengar dukun sunat, kita kayaknya kalau yang belum sunat tuh mendingan ngumpet. Pada waktu saya sunat, pagi-pagi sekali kita habis ya jam 6 lah. Kita diarak ke kali, mandi di kali. Airnya bening pada waktu itu kali kami di sana. Dan teman-teman saya itu pada bawa potongan-potongan kue. Kue-kue itu buat nyambitin saya mandi di kali. Kalau saya disambitin tuh sama kue-kue tuh. Dan pada surak-surak. Nah, selesai mandi, kita pakai kain basah tuh jalannya. Kain yang kita pakai mandi kagak dikeringin lagi. Basah-basah kita pakai sambil, ya istilahnya orang kampung saya menggigit lah, gitu, gemeteran karena dingin. Gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nanti waktu kita disunat itu kagak berasa. Kenapa? Karena kita sambil nahan dingin. Gitu, diaraklah saya pulang. Sampai di rumah tukang sunatnya udah nungguin. Waktu itu mata saya ditutup sama kain. Supaya saya jangan lihat tukang sunatnya. Ditutup lah, setelah ditutup. Baru setelah disunat, kita baru dibuka. Ada prosesi kita dimandiin dulu supaya... Dimandiin atau direndam? Ada yang direndam, ada yang dimandiin. Ya kan kalau dekat kali direndam. Tapi ada juga yang pakai tong. Itu yang sangat tradisi banget. Kita rada modern dikit, jadi dimandiin aja. Dimandiin. Untuk Bang Yaya sendiri dulu direndam? Saya kagak pakai direndam. Nggak pakai direndam. Sebab kita rada kotaan dikit. Gitu. Oh, rada kota ya? Kotaan tuh nggak pakai direndam. Masih kotaan tuh tinggal di mana dulu? Tinggal saya di Jatinegara. Jatinegara, itu masuk wilayah kota dulu. Nah, begitu itu kemudian kita udah siap-siap. Nah, waktu itu saya di rumah, ya di rumah saya di Jatinegara itu nggak pakai kursi saya. Jadi uak saya itu, Asep itu dia pakai kuda-kudaan. Jadi saya duduk di atas punggungnya dia. Jadi dia seperti kursi gitu, ngebangkong gitu ya. Saya duduk di atasnya. Jadi persis di dekat pinggangnya dia saya duduk di situ. Gitu ya. Kemudian di bawahnya tuh dikasih kain putih. Mungkin ada aja hal-hal yang mungkin nanti ada darah atau apa yang nempel. Gitu ya. Nah kemudian di samping itu saya udah disiapin juga tuh. Di sebelah saya tuh ada ayam jago, ya. Jadi begitu bengkong datang, udah rada panas dingin juga gitu, nyer-nyeran ketika rada nyer-nyeran. Itu yang kepikiran apa ketika bengkong datang? Pikiran kita tuh cuman takut sakit, kemudian kita bakal punya bakal kehilangan gitu. Itu motongnya pakai apa sih? Dia pakai ulat bambu. Bambu ya, bilah bambu. Bilah bambu. Jadi itu digantung dulu sedikit tuh ada jepitan gitu ya. Dijepit dulu tuh ujungnya kita punya tuh. Ujungnya dijepit. Kemudian dia tanya, ayamnya mau dipotong sekarang? Iya potong. Begitu ayamnya dipotong tuh saya punya udah hilang. Jadi dia bilang ayamnya mau dipotong nih, ya potong udah hilang saya punya. Jadi ayam dipotong, wah gitu dibarengin sama potongan ayam. Oh jadi itu yang membuat nggak terasa ya? Itu nggak berasa. Kemudian saya bilang, wah ayam kita udah dipotong. Kita lihat udah kagak ada, udah hilang ujungnya. Kalau pagi-pagi kita diajak mandi ke kali dengan harapan supaya koreng-korengnya itu bisa kanyut ke air yang deras itu. Dan obatnya itu saya pakai kelamudan sendok sayur. Karena di kampung tuh sendok sayur kan dari batok kelapa tuh.
pakai talinya dari bambu, ikatannya, gagangnya diikat pakai rotan. Itu dikerokin tuh, ditempelin gitu, dikit. Itu bengkak itu sampai 2 minggu bengkak setelah dipotong sunat itu. Nah jadi pada waktu itu sembuhnya memang lama, hampir 1 bulan. Ya akhirnya alami saja keringnya gitu, baru bisa sembuh. Jadi yang wajib itu kita kalau pagi-pagi itu kita pergi mandi ke kali. Karena Sekarang japa berapa lama sembuhnya tadi yang sunat itu Kira-kira, untuk ukuran Bang Yahya sendiri? 15 hari ya, 2 hari. minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Pantangannya apa tuh selain Pantangannya nggak boleh makan yang apa tuh, yang goreng-gorengan, yang amis-amis gitu ya. Kemudian makan telur jangan. Terus makan apa lagi ya? Makan yang pokoknya makan yang mengakibatkan gatal itu. Jadi kalau gatal itu kita garukin terus tuh, nanti dia tumbuh lagi japa, nggak kering-kering. Itu yang membuat dia lama sembuhnya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada perawatan untuk penyembuhannya itu pakai apa dulu? Dulu ada obat pas pertama sekali dicekris itu, kemudian dibersihin darahnya, kemudian ditutulin sama apa tuh obat yang putih-putih ya? Sulfamilamid. Mungkin sulfamilamid kali ya. Sama dulu itu ada kerokan ini, bapak saya tuh karena dia bengkong, jadi dia kerikin pohon kelapa, kulit pohon kelapa itu diborehin ke tempat kita. Juga ada dia cari itu apa tuh? Saranggalanggati namanya, laba-laba. Itu diambil tuh, kemudian ditutuli kita. Itu lebih cepat sembuhnya, nggak tahu kenapa itu ya. Ada sulfatilamid dikasih tuh. Sulfatilamid obat bubuk yang bubuk ya. Sulfatilamid dulu namanya. Ya. Itu yang kalau umpamanya rada-rada itu basah dipakein itu biar kering. Ya. Itu masa pemulihannya berapa lama? Waktu saya cukup kurang lebih hampir 2 minggu ya. 2 minggu. Hampir 2 minggu ya. Jadi kering dan nggak boleh kayak kemana-mana tuh. Tapi kan kita kan kepengen jalan sono sini kagak bisa diem. Nah, gitu ya. Apalagi kalau ada daun nangka. Kalau daun nangka katanya kan bisa bengkak tuh. Iya. Ada Kalau juga tai ayam? Ya tai ayam juga begitu. Cuman kita kagak boleh ngelangkai tai ayam supaya kita pinggirin aja. Itu kan mungkin aja di tai ayam itu ada kuman kali ya. Kalau kita Bisa lewat jadi, bisa jadi dia masuk gitu ya. Cuman orang dulu kan cuma bilang jangan sampai ngelangkai tai ayam, ntar bengkak gitu kan. Pakai sarung. Terus pakai sarung ya kita pakai cengkalan namanya, cengkalan. Cengkalan tuh yang Yang terbuat dari sambu kelapa, ujungnya dikasih bambu supaya ini kain yang kita pakai jangan kena kemaluan kita. Maka pakai cengkalan. supaya nggak lecet ya. Dicengkal supaya jangan lecet. Nah kita pakai sabuk tuh. Nggak boleh nggak pakai sabuk. Kalau nggak pakai sabuk takut kainnya melorot. Pakai sabuk kita di situ. Kalau anda kata nggak ada sabuk ya udah kain panjang apa seperti kain-kain kudungan itu diikat gitu supaya jangan turun gitu. Itu selama 1 bulan. Ya nggak sama bulan, kalau itu nggak sama 1 bulan. Kalau udah agak lumayan, udah tidak terlalu panas, tidak keluar darah lagi, 3 minggu udah boleh pakai celana tapi kendor-kendor. Gitu. Mulai kita disunat, kita udah pakai sarung. Sarung itu kita nanti ada alat bantu. Jadi ini sarung, jadi ini kalau kita punya titiknya di sini nih, ini ada sambuk namanya. Sambuk yang nahan supaya sarung itu kagak nempel ke sini. Kalau dia nempel ke sini itu kan sakit tuh. Jadi ledes istilahnya. Ya pokoknya nempel lah, itu barang nempel itu kalau ditarik sakit. Jadi namanya sambuk. Sambuk itu kemudian dikasih penjagaan ke sini, ditoblos ke sini kira-kira 10 sentian begitu. Dia itulah yang menjaga sehingga di bagian ruangan bawah ini yang tempat menyimpan selangkangan kita yang ada titiknya itu luangnya lega. Kadang-kadang angin masuk dari bawah kita rasanya adem gitu. Jadi dia pakai sambuk gitu ya. Dan kita kemana-mana pakai sarung, nggak pernah pakai celana. Kalau yang dipikir pakai direndam di kali ya. Iya. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi begitu habis sholat subuh, kita mandi, kemudian setelah sholat subuh kita persiapan untuk itu. Nah, pada waktu itulah kita udah siap-siap pakai baju celana pakai kain yang pakai sabuk sininya nih, bikin sama wak saya tuh wak Asep dibikinin itu. Itu sarung ya? Sarung pakai sabuk, pakai supaya dia nyelip di sini nih. Ada tulangnya pakai bambu ya. Iya. Pakai bambu.
supaya kelihatan begini, supaya tuh kagak nyangkut ntar pada waktu jalan. Nggak ada mitos ya, paling mitos misalnya kita nggak boleh ngelangkain tai lancung. Tai lancung tuh tai apa? Tai lancung, tai ayam yang nggak kelang, yang mencret. Itu tai lancung nih. Tai ayam yang dia berak crot begitu ya, mencret itu namanya tai lancung. Kita nggak boleh ngelangkahin tai lancung. Nggak tahu kenapa itu, dari dulu saya mencari-cari kenapa ya kita nggak boleh ngelangkahin tai lancung begitu. Sama juga kita disarankan bawa tungked yang tajam. Karena tungked yang tajam itu dari bambu itu kita sambil jalan katanya bersihin yang mau kita lewatin. Ya dia ada aram, kita tusuk sehingga jalanan kita bersih, dan kemudian tusukan itu kita buang ke tabunan, kita bakar. Rasa deg-degan, rasa takut, tapi juga ada rasa berani ya. Karena beraninya itu kenapa ya? Karena bakal dapat duit banyak gitu ya. Bakal dapat oleh-oleh, dikasih duit sama tetangga kiri kanan, juga sama babe dijanjiin gitu ya. Setelah itu kegembiraan kita setelah banyak orang-orang datang memberikan nyecep ya. Iya, cecep. Oh itu sebetulnya yang jadi girang kita. Jadi yang di bawah kagak diperasain. Iya, Yang dirasain cuma terima dapat duit ya. Mau beli apa ntar, mau beli sepeda apa, beli apa gitu kan. Iya. Udah, kemudian ada lagi satu hal, karena ketika itu ekonomi kita orang tua lagi bagus. Di tempat saya juga saya ada yang namanya film layar tancap waktu itu. Layar tancap. Jadi orang pada datang semuanya nonton film layar tancap, itu satu kegembiraan. Kemudian ya di samping itu tetap aja kalau udah rasa-rasa orang rada sepi, kita pergi sendiri aja ya, cuma bilang mau diminta dikipasin lah baru burungnya supaya nggak kelewat panas ya. Itu jadi suka dukanya seperti itu ya. Itu banyak sebenarnya sih banyak sukanya ya. Kan ditanya sama bengkongnya, ini ya mau potong cincin apa potong serong? Gitu. Nah, apa bedanya tuh? Saya bilang saya potong serong. Itu kalau potong cincin tuh bulat aja, dia kagak ada lebih-lebihnya. Tapi kalau potong serong itu ada lebihnya. Gitu ya, ada lebihnya tuh ya mungkin aja nggak dihabisin semua ya, ada ditinggalin gitu ya. Itu mungkin apa kalau orang sekarang bilang jengger ayam apa ya, buat gurih-gurian kita juga, buat buang air kecil juga lancar-lancar aja, nggak ada masalah gitu. Terus yang dipilih apa? Saya pilih potong serong, katanya ada rada gurih gitu.